Thanks buat kalian yang udah ngeklik video ini. Kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang the power of public speaking. Karena memang pengaruh dari narasi, cara kita menarasikan, retorika atau menyampaikan sebuah informasi itu memang perlu ada seninya gitu. Dan itu sangat-sangat memberikan pengaruh yang nampak yang sangat besar gitu. Bahkan kalau ada narasi negatif, tapi kita dengan membawakan itu, informasi tersebut disampaikan dengan baik dan kita framing, kita menggiring opini dan lain sebagainya, itu bisa menjadi benar gitu, bisa menjadi positif. Itulah kekuatan dari yang namanya public speaking gitu. Nah, kali ini saya kedatangan teman saya, seorang YouTuber Indonesia juga yang membahas seputar banyak hal di dunia ini. Oke, sama Mas Andres ya. Oke, sebelum kalian ke videonya, jangan lupa like video ini, dan bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Ini Mas Andres, saya mau nanya, gimana menurut pandangan Anda tentang power of public speaking atau seni dalam berretorika ini? Seberapa besar pengaruhnya gitu kan? Mungkin bisalah sharing-sharing ke kita itu, seberapa penting hal ini gitu kan untuk kita kuasai gitu. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Angga udah ngajak collab gitu kan. Kalau berbicara tentang seberapa penting public speaking atau seberapa besar pengaruh dari public speaking tadi, itu sangat besar, Mas. Pertama bisa kita lihat dari kalau dari sejarah Inggris sendiri itu, dari Raja George V itu. Itu ketika dia tidak mampu dalam beretorika, tidak mampu dalam mengejawantahkan pemikirannya keluar, kekuasaan itu sempat digrogoti, Mas, hampir tumbang gitu. Jadi parlemen sempat memperdebatkan ingin menurunkan tahta Raja George V ini karena ketidakmampuannya dalam public speaking itu. Kemudian dia latihan lah kan. Jadi seberapa penting public speaking ini sangat penting gitu. Karena pengaruh dampak dari public speaking ini sangat besar gitu. Bisa kita lihat dari berbagai sejarah. Contohnya Hitler gitu kan. Seorang Hitler dengan kemampuannya beretorika, storytelling, membangun narasi, mungkin terkait kebenaran atau tidaknya itu mungkin bisa diperdebatkan lah. Tetapi dengan kemampuan dia public speaking, itu bisa menggerakkan, bisa membuat narasi suatu perasaan yang sama, bisa menggerakkan jutaan orang, bisa mempunyai suatu keyakinan yang sama. Itu sangat kemampuan yang luar biasa gitu. Sangat berbahaya kalau menurut saya, Mas. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Bahkan saya sempat mendengar itu dari pendapat Pak Gitariawan, bisa dicek sendiri itu. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang punya kemampuan public speaking, orang-orang yang punya kemampuan storyteller gitu, itu akan menguasai gitu dalam berbagai bidang, baik dalam soal bisnis segala macam. Karena sebuah kepintaran itu seakan-akan tidak berharga kalau tidak bisa diartikulasikan, Mas. Kalau menurut Pak Gitariawan nih. Jadi banyak pendapat tentang luar biasanya tentang public speaking ini, Mas. Bahkan kalau kata Ferry Irwandi, kalau saya boleh mengutip nih, Mas ya, dia bilang bahkan kitab suci itu sendiri itu terdiri dari storyteller gitu. Storyteller, cerita narasi gitu. Apalagi sebuah story yang bagus itu bisa diejawantahkan, diterjemahkan gitu menjadi public speaking yang bagus, itu sangat-sangat berbahaya, Mas, dan sangat-sangat berdampak besar gitu. Yang jadi permasalahannya, kalau memang benar apa narasi itu baik dan benar,
itu bisa dilakukan mungkin untuk hal-hal yang bagus gitu. Contoh menyatukan perasaan yang sama untuk saling mencintai negara gitu, membangun narasi gitu. Tapi kalau seandainya negatif, itu kan tentu sangat berbahaya gitu. Contoh Hitler tadi, atau bisa kita lihat Vladimir Lenin. Komunis yang dipahami Vladimir Lenin dengan komunis yang dipahami Marx itu kan jauh berbeda. Cuman kemampuan Lenin dalam public speaking, dalam mengartikulasikan sebuah narasi tadi, itu kan jadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan sampai Stalin dan Trotsky itu sampai cinta mati itu, menganggap bahwa Lenin ini sebagai nabi baru gitu. Segitu luar biasa lah ya mas, segitu bahkan sangat penting ya gitu dalam kemampuan public speaking tadi. Nah mungkin itu untuk pertama ya mas. Contoh mas, dampak dari public speaking tadi, tokoh-tokoh siapa gitu yang mampu merubah dunia gitu. Selain apa tadi, Hitler, di Indonesia ada nggak di Indonesia? Nah, coba. Kalau untuk Indonesia sendiri mas, sebenarnya kita sama-sama tahu dan sekarang masih diabadikan dengan indah gitu, tersimpan dengan baik. Itu dalam video-video pendek mungkin ya beredaran, itu salah satu Soekarno. Soekarno tuh luar biasa mas, rasaku the king speed itu Soekarno kalau untuk Indonesia ya. Dan menurutku di dunia Soekarno tuh setara nomor 3 lah mas. Ada tokoh public speaking yang terbaik menurutku, yang pertama itu Hitler, yang kedua itu Martin Luther King, yang ketiga Soekarno kalau menurut aku di dunia ya. Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Salah satu enarto hakati emburi. Ampia engkar jolong raja engkar jangan mati. Anti pundai gunung Merapi. Kekeceroka yang manuk ranjangan. Opat kapito kalau lo tabahanin. Hancur lor ke persatuan rakyat Indonesia. Soekarno dengan kemampuan public speakingnya, dengan kemampuan storytellingnya, bagaimana dia menarasikan suatu kebangsaan gitu. Sebenarnya kan kalau bisa kita perhatikan bahwa Indonesia itu sebenarnya kan cuma narasi. Nah Indonesia itu nggak ada sebenarnya. Itu cuma sebuah ide, sebuah fiksi. Indonesia itu fiksi. Tapi orang rela mati untuk Indonesia mas. NKRI harga mati. Orang rela mati-matian berperang, mempertaruhkan atas nama Indonesia. Yang sebenarnya itu cuma fiksi gitu. Indonesia itu nggak ada sebenarnya. Secara fakta, secara sains itu memang nggak ada. Negara itu cuma suatu perasaan yang dikorelasikan dalam pikiran banyak orang, tapi orang tuh mempunyai perasaan keyakinan yang sama gitu. Bahwa negara ini ada gitu. Geniusnya di situ luar biasanya tuh kan siapa foundingnya gitu. Siapa sih founding father? Salah satu kita nggak bisa lepaskan dari kemampuan Soekarno tadi. Gimana dia membangun narasi itu. Sampai sekarang pun kalau kita tanya itu kan, berapa banyak tentara yang berguguran rela mati untuk Indonesia? Berapa banyak orang yang mengatasnamakan Indonesia, berjuang atas nama Indonesia segala macam, bahkan mendewa-dewakan ideologi-ideologi kebangsaan, contoh Pancasila, atas nama Indonesia, atas nama bangsa. Yang padahal sebenarnya ya itu cuma narasi yang dibangun oleh founding father gitu. Dan itu nggak lepas dari kemampuan Soekarno sendiri dalam public speaking, dalam kemampuannya menggerakkan orang dengan kata-kata gitu. Maka sangat disayangkan gitu apabila suatu kecerdasan seseorang gitu berlian di dalam diri seseorang itu kalau tidak bisa diartikulasikan, itu sangat disayangkan. Itu ibarat, kalau saya lihat mas, ibarat sebuah serbuk emas yang terpendam dalam di bawah bumi gitu. Ya kalau nggak ditambang dengan bagus, dia kan nggak jadi apa-apa. Cuman bagian dari tanah aja, cuman bagian dari fosil-fosil yang tertinggal dulu ya. Tapi apabila ditambang, dicetak dan dikemas mungkin menjadi cincin emas, itu kan jadi berharga mas. Kayak gitulah menurut aku public speaking itu mas. Jadi kalau otak cerdas apa segala macam pun
kita punya ide yang bagus, punya kemampuan yang bagus, tapi kalau kita tidak bisa mengartikulasikan dengan baik, akhirnya nggak sampai gitu. Jadi kalau menurutku seberapa penting ya, kalau balik dari pertanyaan Mas Angga tadi, seberapa penting belajar public speaking? Penting sekali, sangat penting. Dan kalau bisa ya segera mungkin lah gitu, dimulai dari sekarang, belajar. Karena ini akan menjadi hal yang berguna juga Mas gitu. Tokoh Islam ada? Kalau dari tokoh Islam untuk public speaking, saya Mas kagum justru kalau untuk dari penceramah, pengkhutbah yang handal menurut saya itu ada 2. Yang pertama tokoh Syiah, itu Ayatullah Khomeini. Karena kalau kita lihat Mas sejarah Ayatullah Khomeini itu, bagaimana negara Iran, Islam Iran tadi itu berdiri, itu hanyalah kumpulan dari pidato-pidato Khomeini di luar negeri yang didengar oleh masyarakatnya lewat radio Mas di zaman itu. Zaman dulu belum ada televisi. Cuman masyarakat di Iran ketika itu yang selalu mendengar pidato-pidato Ayatullah tadi, itu seakan-akan menimbulkan suatu perasaan yang sama. Itu yang narasi itu yang dibangun oleh Ayatullah. Jadi itu menurut aku luar biasa Mas, kemampuan public speaking ini. Itu bisa meruntuhkan sebuah negara. Bagaimana ideologi Iran yang dibangun oleh zaman Shah Reza berabad-abad atau berpuluh tahun, aku lupa Mas. Boleh dicek nanti kan. Itu udah kuat. Fondasi kebangsaan kerajaan Persia itu udah sama kuat persisnya sama kerajaan Inggris, sama kerajaan Spanyol dulu, sama kerajaan Belanda. Tapi itu bisa diruntuhkan seketika oleh hanya dengan narasi, hanya dengan pidato-pidato, kemampuan public speaking dari Ayatullah Khomeini tadi. Itu luar biasa. Yang kedua itu Syekh Mutawalli Asy'arawi almarhum. Itu ulama Mesir ya. Itu jujur itu menjadikan itu bahkan role model aku Mas dalam public speaking. Gimana ya Mas ya? Keunikan beliau, dia mungkin dia membahas suatu problem, masalah yang sama. Mungkin soal hukum, soal surga dan neraka, soal hadis, itu mungkin sama dengan banyak ulama lah gitu. Tapi ketika dia yang menyampaikan itu menjadi berbeda, itu menjadi begitu indah. Saya nggak tahu apakah itu memang karena bakat atau kekuatan keyakinan tadi sehingga terpancar gitu keluar. Saya nggak tahu. Tapi saya sangat kagum. Saya sangat mendengar ceramah, pidato dari Syekh Mutawalli Asy'arawi itu sampai benar-benar menghayati Mas. Sampai-sampai saya terinspirasi gitu kan. Maka dulu saya sempat khutbah Jumat di kampung gitu. Sampai bahkan diundang-undang khutbah Idul Fitri, Idul Adha itu karena belajar dari Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dan situ saya merasakan Mas, pengalaman pribadi betapa pentingnya public speaking dan betapa besarnya pengaruh public speaking tadi. Saya ngerasain langsung secara pengalaman pribadi gitu. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit nih Mas, ketika saya awal khutbah Jumat di kampung saya itu dihadiri ratusan orang karena di masjid besar kan, tokoh-tokoh politik, kepala desa, DPR segala macam. Itu saya dipuji, jadi banyak yang datang ke rumah saya menelpon ibu saya. Ada yang bilang sampai itu bagus banget gitu. Sampai aku banyak lah yang nitip salam. Dan sampai di satu momen aku khutbah di desa sebelah gitu, khutbah Idul Adha, banyak yang nangis yang bilang datang kan ke rumah gitu kan. Bapak tuh bilang, bapak tuh tua, "Dek, bapak belum pernah menangis," katanya. "Bapak belum pernah menangis selama khutbah Jumat segala macam. Jujur bapak nangis dengar khutbah kamu." Dan itu ada beberapa orang yang nyampein ke aku. Dan situ saya kaget Mas, anjir. Padahal aku biasa aja nyampaikan itu. Cuman kok bisa sebegitu berdampaknya gitu. Ternyata luar biasa Mas. Bahkan bapak tuh bilang, "Aku banyak mendengar khutbah yang bagus segala macam, cuman bapak nggak tersentuh Dek," katanya. Cuman ketika adek waktu itu khutbah, bapak nangis jujur katanya. Dan situ saya merenung Mas, pulang situ sebegitu ngerinya, segitu berdampaknya public speaking ini. Mungkin itu Mas yang bisa saya ceritakan sedikit. Wah, menarik sekali ya. Tentang public speaking sebegitu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa gitu. Tokoh-tokohnya kayak Islam, ada Ayatullah Khomeini,
Syekh Mutawalli Asy'arawi ya. Ya, bahkan para teroris pun dengan pembawaan narasi yang bagus sekali sehingga orang rela mati gitu, rela membunuh dirinya gitu. Padahal narasi itu bisa salah ya. Udah salah jadi sebegitunya kan dampak. Tapi bisa kalau disampaikan dengan benar ya kan. Iya, kadang sih pembawaan itu bisa menyentuh hati, bisa bikin emosi kita kan, mempengaruhi psikologi seseorang gitu kan. Bahkan ada ungkapan bahwasanya kata-kata itu adalah sihir gitu. Wow. Itu bisa menghipnotis orang gitu kan. Kata-kata adalah sihir gitu. Oke Mas Andres, gimana cara menjadi good storyteller atau good speaker gitu? Kalau mungkin teori spesifik saya mungkin tidak memahami Mas. Tapi kalau dari pengalaman pribadi dan saya dengar gitu kan dari beberapa pakar juga termasuk Ferry Irwandi. Menurut saya Mas Ferry itu salah satu storyteller terbagus menurut saya di era sekarang gitu untuk Indonesia. Ferry Irwandi itu pernah bilang public speaking itu nggak bisa terjadi tiba-tiba saja gitu. Itu bisa kita korelasikan juga dengan King George tadi, Raja George V tadi. Dia bukan seorang public speaker yang handal. Dia bukan seorang storyteller yang good storyteller tadi. Tapi dia menjadi good storyteller, bahkan dijuluki King Speech tadi, itu karena latihan. Yes, karena betul pure karena latihan. Jadi menurut saya latihan, kalau saya belajar, saya baca-baca sedikit Mas ya, dari George V tadi. Ya latihan tiap hari Mas, ngomong sendiri gitu, bahkan ngomong sendiri di dinding, ngomong sendiri di cermin, ngomong sendiri mungkin di alam itu dengan keadaan sendiri kan, ya bicara-bicara sendiri, menyampaikan apa ide-ide kita sendiri, itu bagian dari latihan gitu. Dan Ferry Irwandi pun bilang juga kan, perlu juga mencoba satu tema yang ingin kita sampaikan. Dan itu telah latihan aja gitu. Nyampaikan satu tema, kita jelaskan sendiri. Nanti direkam, gagal, ulang lagi. Rekam, gagal lagi, ulang lagi. Ya menurut saya nanti proses lah Mas. Pasti kalau latihannya bagus dan proses tidak berhenti tengah jalan lah kan, pasti hasilnya bagus. Saya yakin akan jadi good public speaker yang bagus. Gimana Mas Andres kalau kita nggak bisa menjadi seorang storyteller gitu? Atau kita nggak paham cara menyampaikan pesan, kita tidak baik dalam speak. Jadi apa dampaknya gitu? Kalau jawaban dari saya Mas, pertama saya pengen bilang begini. Sebenarnya apakah kita wajib untuk apakah semua orang wajib untuk bisa storyteller? Sebenarnya nggak wajib, enggak. Cuman ada beberapa konsekuensi. Kalau kita nggak menjadi storyteller, kita nggak bisa berstorytelling gitu, nggak bisa public speaking, maka kita akan korban storyteller gitu. Kalau kita nggak bisa membuat narasi, maka kita akan korban dari narasi gitu. Kalau kita nggak bisa mengejawantah, menerjemahkan pikiran kita, maka kita akan mengkonsumsi pikiran-pikiran dari luar gitu. Maka ada kalanya kita harus bisa menguasai public speaking ini Mas. Harus mempunyai kemampuan berstorytelling yang bagus, agar kita bisa membangun narasi-narasi yang ingin kita sampaikan gitu. Agar kita nggak hanya berlarut-larut hanyut dalam narasi-narasi orang gitu. Akhirnya kita konsumsi tiap hari ya narasi-narasi dari orang. Jadi kita digerakkan secara nggak langsung itu akibat narasi orang itu. Bisa jadi kita tersesat jadi mujahidin yang jadi jadi jihad kan, berperang di jalan Allah ya. Kita bom Bali gitu. Karena korban storytelling tadi kan. Tapi harus ada kalanya kita harus bisa berstoryteller agar kita bisa membangun narasi, mungkin narasi yang lebih bagus, narasi yang lebih bijak, narasi yang lebih mengandung nilai-nilai positif gitu. Bukan sebaliknya. Mungkin itu dari saya Mas. Oke, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam video ini. Begitu pentingnya kita untuk belajar menjadi narator, storyteller, dan speaker, orator dan lain sebagainya. Dan itu sangat-sangat penting gitu. Bahkan bisa mengubah dunia lah, bisa mempengaruhi kondisi psikologis seseorang dan lain sebagainya. Dan sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.